Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama dan tak perlu lama-lama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih memberikan kita segala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat keimanan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita minal zulumati ila nur, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Generasi Muda Islam. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada tiga kata: generasi, muda, dan Islam. Generasi adalah penerus, muda adalah pemuda-pemuda, dan Islami yang melaksanakan syariat Islam, yang tetap berada dalam syariat Islam atau hukumnya. Bagaimana generasi muda memiliki peran penting di dalam Islam? Seperti dalam sejarah Islam, pemuda selalu memainkan peran penting. Islam sangat memuliakan peran pemuda dalam pembangunan umat, karena pemuda adalah aset besar yang menjadikan penentu masa depan. Jadi, generasi muda Islami adalah generasi muda yang menjadi penerus masa depan Islam ke depan. Di tangan pemuda ada harapan untuk kelangsungan agama, pembangunan masyarakat, dan kejayaan Islam. Karena itu, betapa pentingnya pemuda memiliki arti, memiliki iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang mulia, sebagai bekal dalam membangun masa depan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ini merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi, sekumpulan pemuda yang memegang teguh mempertahankan keimanannya meski harus menghadapi para musuh atau para penguasa zalim. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pemuda yang memiliki keimanan yang kuat akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun berada dalam keadaan yang sulit. Hadirat yang kami muliakan, dalam Islam pemuda bukan hanya sekedar harapan masa depan, tapi juga agen perubahan. Banyak dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berusia muda, seperti Ali bin Abi Thalib, yang telah menerima Islam sejak usia 10 tahun, dan beliau
adalah salah satu sahabat Nabi yang selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam berbagai peran penting. Pemuda memiliki kekuatan, keberanian, dan semangat yang sangat berharga dalam menyampaikan kebenaran dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Disinilah peran pemuda sebagai pembawa perubahan atau agen transformasi sosial. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah sangat ragu kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah adalah penyimpangan atau perilaku buruk. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan betapa bernilainya pemuda yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dan senantiasa berada di jalan yang benar, atau senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah SWT untuk memajukan kejayaan Islam, untuk melaksanakan syariat-syariat Islam dan menyebarluaskan kepada segala kalangannya. Maka dari itu, pemuda muslim harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki diri atau introspeksi, karena globalisasi dan digitalisasi memberikan dampak positif, tetapi juga banyak tantangan negatif yang harus dihadapi oleh pemuda. Banyak pengaruh budaya luar yang bisa meruntuhkan keimanan atau tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Arus informasi yang sangat cepat, godaan teknologi yang membuat para pemuda meninggalkan syariat-syariat Islam. Maka dari itu, para pemuda harus selektif atau bijaksana dengan memilih hal-hal yang bermanfaat, baik dalam sosial media maupun tidak. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum masa miskin, masa luang sebelum masa sibuk, dan masa hidup sebelum masa mati. 5 perkara ini harus kita ingat atau menjadi pedoman agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang positif, melaksanakan syariat-syariat Islam di dalam bulan suci Ramadan ini. Mungkin alangkah baiknya kita mencari informasi atau menyebarkan berita-berita yang bersifat positif, karena kita adalah generasi muda yang bisa membawa kejayaan Islam di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian kuntum dari saya. Sebelum saya akhiri, marilah kita menjadi pemuda maupun pemudi yang bijaksana, yang selalu selektif dalam mencari informasi, dalam menyebarkan informasi, karena kita adalah generasi muda, bangsa dan kejayaan Islam ada di tangan kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.